Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menganalisis data menggunakan rancangan acak kelompok dengan Excel. Di sini saya sudah menyiapkan contoh kasus, yaitu seorang ahli budidaya pertanian bermaksud menguji 8 varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi lebih tinggi. Dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah. Letak petak sawah yang dipergunakan dekat dengan saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah alirannya. Hasil penelitian data diperoleh sebagai berikut. Di sini terdapat 8 varietas, yaitu dan terdiri dari 5 kelompok perlakuan. Sebelumnya kita menghitung dulu jumlah dan nilai ratanya. Di sini saya sudah menghitung nilai rata-ratanya. Selanjutnya, setelah kita menghitung jumlah dan nilai rata-rata dari datanya, kita menghitung sekarang, yaitu analisis dengan menggunakan Excel. Yaitu yang pertama kita lakukan, yaitu di sini Excel sudah menyiapkan data analisis, menu analisis data. Kita menggunakannya, yaitu kita pilih menu analisis data, kita pilih two factor without replication, yaitu di sini kita klik OK. Setelah itu di sini kita isi dengan cara mendrag jumlah perlakuan dengan variabelnya. Setelah terisi, di label kita centang. Sini kita isi OK. Setelah semuanya terisi, kita klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu di sini kita ganti dengan SK atau standar sumber keragaman. Di sini yaitu JK, garis keragaman. Di sini DB atau derajat bebas. Di sini KT, dan di sini F hitung. Di sini P value, dan di sini F kritik. Setelah itu kita menghitung secara manual. Yang pertama yaitu SK, yang pertama yaitu JK varietas. Kita menggunakan persamaan, yaitu sama dengan sum SK dalam kurung jumlah data, itu jumlah data yang bagian samping. Kita pilih ini. Jumlah data. Setelah itu tutup kurung, bagi dengan banyaknya kelompok atau konta kelompok dalam kurung. Jumlah kelompok itu kita ambil yang ini, banyaknya kelompok merupakan ini yang 1 sampai 5. Tutup kurung dikurangi dengan faktor keragaman. Hasilnya sama dengan kita lihat dulu apakah hasilnya sama. Nah, hasilnya sama. Ini hasilnya sama, yaitu 7,869,338.
Yaitu bagian kelompok kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu sama dengan SUM-SQ buka kurung jumlah kelompok bawah kelompok bawah yaitu yang ini kita ambil, tutup kurung, kita bagi dengan banyaknya varietas atau kuanta varietas yaitu yang ini, kita pilih, tutup kurung dikurangi dengan faktor keragaman. Hasilnya sama, yaitu 225,556. Sekarang kita menghitung totalnya terlebih dahulu, di mana total ini menggunakan persamaan yaitu SUM-SQ sama dengan SUM-SQ buka kurung total data itu yaitu seluruh kelompok perlakuan, yaitu ini total data. Selanjutnya tutup kurung kurang faktor keragaman. Hasilnya sama. Sekarang untuk galatnya kita bisa menghitung persamaan, yaitu total dikurangi dengan varietas dikurangi dengan kelompok. Hasilnya yaitu sekian. Hasilnya sama. Untuk derajat bebasnya kita menggunakan persamaan, yaitu DB varietasnya sama dengan kuanta itu jumlah varietas, di mana di sini jumlah varietasnya yaitu yang ini, jumlah varietas tutup kurung dikurangi 1. Hasilnya kita ulangi, sama dengan kuanta buka kurung banyaknya varietas tutup kurung kurang 1. Hasilnya 7. Di sini hasilnya sama, yaitu 7. Selanjutnya yaitu jumlah kelompok. Di DB kelompok ini kita bisa menggunakan persamaannya sama, yaitu sama dengan kuanta buka kurung banyaknya kelompok itu kita ambil di sini, tutup kurung dikurangi 1. Hasilnya sama, yaitu 4. Sekarang untuk totalnya kita menggunakan persamaan, yaitu sama dengan kon A, melakukan hal yang sama, kon A, tutup kurung total data itu adalah seluruh jenis perlakuan dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 39. Hasilnya sama, bisa kita lihat ini 39 dan ini juga 39. Selanjutnya yaitu untuk galatnya kita bisa menggunakan sama, yaitu sama dengan DB total dikurangi DB varietas dikurangi DB kelompok sama dengan 2.
Hasilnya bisa dilihat ini 28 dan ini juga 28. Sekarang untuk KT-nya, yaitu kita menggunakan persamaan. Untuk KT varietasnya kita menggunakan persamaan, yaitu sama dengan JK varietas dibagi dengan DB varietas. Hasilnya sama. Begitupun selanjutnya untuk kelompok, yaitu sama dengan JK kelompok dibagi dengan DB kelompok. Hasilnya sama. Begitupun yang ini, yaitu sama dengan JK galat dibagi dengan JK kelompok. Hasilnya sama. Untuk F hitungnya kita menggunakan persamaan, yaitu sama dengan KT varietas dibagi dengan KT galat. Hasilnya sama. Begitupun dengan F hitung yang kelompoknya, yaitu menggunakan persamaan sama dengan KT F hitung, KT kelompok dibagi dengan KT galat. Hasilnya sama. Untuk F tab kita menggunakan persamaan yaitu sama dengan F inverse buka kurung 0,05, DB varietas, dengan DB galat. Tutup kurung, sama dengan hasilnya sama. Begitupun untuk ini kita menggunakan persamaan sama, yaitu sama dengan F inverse buka kurung 0,05, DB kelompok, DB galat, tutup kurung, sama dengan hasilnya sama. Setelah itu F tab 1% kita menggunakan persamaan sama dengan F inverse kurung. Untuk probability-nya kita menggunakan 0,01, DB varietas DB galat. Tutup kurung. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk untuk F tab kelompok F tab 1% kelompoknya kita menggunakan persamaan yang sama, yaitu F inverse dalam kurung 0,01, DB kelompok, DB galat. Kita ulang, sama dengan F inverse buka kurung 0,01, DB kelompok, DB galat, tutup kurung. Hasilnya seperti ini. Setelah kita menemukan hasil untuk ANOVA-nya, hasil analisis ANOVA-nya, kita hitung nilai signifikannya. Nilai signifikan ini kita menggunakan persamaan, yaitu sama dengan if dalam kurung F51 lebih besar dari H51, maka hasilnya adalah NS, jika if atau jika
dalam kurung F51-nya F51-nya lebih kecil daripada I51 maka hasil nilainya adalah bintang 1, atau jika signifikan maka nilainya adalah bintang 2. Tutup kurung. Hasilnya sama dengan bintang 2, berarti nilainya sangat signifikan. Di sini kita bisa langsung drag saja untuk menentukan. Nah, di sini untuk kelompoknya NS berarti nilainya tidak signifikan. Selanjutnya, karena kita sudah melakukan nilai analisis sekarang kita lakukan uji lanjut. Di sini saya memilih uji lanjut BMT. Nah, pertama kita copy saja ini untuk mempermudah. Nah, setelah itu ulang. Sepertinya terjadi kesalahan. Kita ulang, kita copy nilai ininya terlebih dahulu. Kita masukkan di varietas. Nah, hasilnya seperti ini. Terus di rata juga kita copy. Di sini kita ketik aja. Nah, di sini kita perlu mengelompokkannya, mengurutnya berdasarkan urutan dari yang terkecil sampai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini kita kelompokkan berdasarkan rata. Di sini kita urutkan mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, hasilnya seperti ini. Yang pertama, kita melakukan perbandingan. Untuk melakukan perbandingan, kita tentukan dulu. Di sini saya sudah menentukan nilai perbandingannya. Kita langsung saja di sini hitung. Untuk perbandingan yang pertama yaitu antara DK37H dengan PS42, yaitu kita menggunakan persamaan itu sama dengan DK berbanding selisihnya dengan PS42 sama dengan 427. Di sini ini nilainya lebih besar, maka dia adalah bintang 1 karena nilainya signifikan. Yang kedua yaitu selisih antara DK dengan BC hasilnya 31, berarti nilainya di sini bintang 1. Yang kedua yaitu selisih antara DK dengan DKCI. Di sini masih lebih besar, berarti nilainya bintang 1. Selanjutnya yaitu selisih antara DK37 dengan kretek, yaitu hasilnya di sini masih lebih besar, maka di sini bintang 1. Selanjutnya yaitu selisih antara DK dengan metro, itu hasilnya sama dengan, berarti di sini masih bintang 1. Di sini selanjutnya selisih antara DK dengan KD, hasilnya sama dengan. Selanjutnya yaitu selisih antara DK dengan
selisih antara DK dengan AD. Di sini bintang 1 karena nilainya lebih besar daripada nilai BNT. Berarti kita bintang. Selanjutnya yaitu selisih antara PS42 dengan varietas selanjutnya, yaitu kita menggunakan persamaan, yaitu sama dengan ini selisih dengan BC. Hasilnya di sini NS karena nilainya lebih kecil. Selanjutnya yaitu antara PC43 dengan TKC sama dengan nilainya NS karena lebih kecil. Selanjutnya yaitu di sini yaitu antara PC dengan kretek, hasilnya lebih kecil, masih NS. Selanjutnya antara PC dengan Metro, hasilnya lebih besar, berarti di sini kita kasih bintang. Selanjutnya yaitu antara PC dengan KD, hasilnya yaitu lebih besar, kita bintang. Antara PC dengan AD, hasilnya lebih besar, berarti kita kasih bintang. Selanjutnya yaitu selisih antara BC dengan nilai selanjutnya, yaitu di mana di sini kita menggunakan sama-sama, yaitu BC dengan TKC. Hasilnya NS karena lebih kecil. Di sini antara BC dengan kretek sama dengan hasilnya NS karena lebih kecil. Di sini antara BC dengan Metro, hasilnya sama dengan antara BC dengan Metro, hasilnya sama dengan 9. Hasil di sini bintang karena dia lebih besar. Terus antara BC dengan KD, nilainya di sini bintang karena dia lebih besar. Terus antara BC dengan AD, itu hasilnya 18 karena di sini lebih besar. Selanjutnya yaitu perbandingan antara selisih antara nilai TKC dengan nilai varietas yang lainnya. Yang pertama yaitu antara TKC dengan kretek, hasilnya di sini NS karena lebih kecil. Selanjutnya yaitu antara TKC dengan Metro, hasilnya sama dengan bintang karena di sini lebih besar. Yang selanjutnya yaitu sama dengan antara TKC dengan KD, hasilnya itu bintang karena dia lebih besar. Selanjutnya antara TKC dengan AD, hasilnya bintang karena dia lebih besar. Selanjutnya yaitu untuk selisih antara kretek
dengan varietas selanjutnya, yang dimana di sini kita bisa menggunakan persamaan yang sama, yaitu sama dengan dimana nilai kretek selisihnya dengan metro, hasilnya yaitu 8. Di sini berarti bintang 1 karena dia lebih besar. Selanjutnya yaitu NS sama dengan kretek dengan KD. Hasilnya sama dengan bintang 1. Selanjutnya antara kretek dengan AD, hasilnya bintang 1. Selanjutnya yaitu untuk nilai selisih antara metro dengan nilai yang lainnya, yaitu kita menggunakan persamaan sama dengan nilai metro berselisih dengan KD, itu hasilnya berarti di sini NS karena dia lebih kecil. Selanjutnya untuk nilai selisih antara metro dengan AD, hasilnya sama dengan bintang karena dia lebih besar. Selanjutnya yaitu selisih antara KD dengan AD. Sisinya berarti dia di sini lebih kecil, berarti dia NS. Di sini kita bisa simpulkan, yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa karena ini merupakan perlakuan pertama, maka di sini kita menentukan notasinya. Maka di sini A. Di sini kita kasih tanda, yaitu kita kasih tanda, yaitu kita kasih dulu warna merah. Selanjutnya yaitu ini, karena ini A, kita notasikan di sini A. Di sini juga A. Ini tidak termasuk karena di sini sudah merupakan NS. Selanjutnya yaitu B. Di sini karena di sini ada nilai NS, kita di sini nilai B-nya kita kasih tanda di sini dengan memberi warna NS sampai ke sana ke bawah. Kasih warna kuning, berarti di sini dinotasikan dengan B. Dengan B. Selanjutnya yaitu di sini kita kasih nilai C karena di situ ada NS, kita kasih nilai C. Kita border untuk memberi tanda. Berarti di sini dinotasikan dengan C. Dari hasil perhitungan BN ini, kita dapat menyimpulkan bahwa varietas yang memiliki nilai produksi yang tinggi yaitu varietas
varietas DK. Varietas yang memiliki nilai tinggi yaitu varietas DK karena dia mempunyai nilai perbandingan yang sangat signifikan dibandingkan dengan selisihnya dengan varietas yang lain. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, terima kasih.